Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di akhir kitab, Syekh di sini akan menjelaskan tentang buah dari masing-masing rukun iman. Dia adalah sebuah rukun yang harus kita imani, dan kalau tidak beriman dengan satu di antara rukun iman, maka tidak sah iman seseorang. Bersamaan dengan itu, masing-masing dari rukun iman tadi, kalau kita benar-benar wujudkan, benar-benar kita praktekkan, maka dia akan memberikan kepada kita buahnya, hasilnya yang baik bagi kita. Baik, beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, hadhil aqidatus samiyatul mutadamminatu li hadhil usul al-'azimah tuthmiru li mu'taqidiha thamaratin jalilatan katsirah. Akidah yang tinggi, yang mengandung pondasi-pondasi yang besar ini akan membuahkan untuk orang yang meyakininya buah-buah yang besar lagi banyak. Di masing-masing dari rukun iman tadi akan membuahkan bagi orang yang meyakininya buah-buah yang banyak lagi besar. Fal imanu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi yuthmiru lil 'abdi mahabbatallah wa ta'dhimahu al-mujibaini lil qiyam bi amrihi wajtinabi nahyihi. Wal qiyamu bi amrillahi ta'ala wajtinabu nahyihi yahsulu bihima kamalus sa'adati fid dunya wal akhirah lil fardi wal mujtama'. Contoh misalnya, iman kepada Allah, beriman dengan nama dan juga sifatnya. Ini akan membuahkan bagi seorang hamba yang meyakininya cinta kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan juga pengagungan terhadap Allah. Orang yang mengenal Allah akan cinta kepada Allah. Orang yang mengenal Allah, maka dia akan mengagungkan Allah. Dari mana datang kecintaan dan pengagungan tadi? Dengan kita beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza. Nah, kalau sudah ada mahabbah, sudah ada kecintaan kepada Allah, dan juga ada pengagungan terhadap Allah, maka akan mendorong seorang hamba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena di dalam hatinya ada mahabbah, cinta. Di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah. Datang perintah, dengan mudah dia akan melakukan perintah Allah. Wajtinabi nahyi, dan dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kapan ini? Kalau di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah yang sesungguhnya dan ada pengagungan terhadap Allah. Yang itu dihasilkan, didapatkan oleh seseorang apabila dia mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Taib. Dan dengan seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dengannya seseorang akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Kamalus sa'adati fid dunya wal akhirah. Seseorang akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Tentunya sesuai dengan perintah yang dia laksanakan, sesuai dengan larangan yang dia tinggalkan. Sesuai dengan kadarnya seseorang akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Lil fardi wal mujtama', baik untuk diri sendiri yaitu individu maupun kebahagiaan masyarakat secara umum. Tentunya ini adalah buah yang sangat indah bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan nama dan juga sifatnya. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalilnya adalah firman Allah, barang siapa yang mengamalkan sebuah amal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan akan membalas mereka dengan pahala mereka dengan sebab amalan yang terbaik yang mereka lakukan. Ini adalah dalil bahwasanya seseorang dengan beriman, dan rukun iman yang paling besar adalah iman kepada Allah. Karena di sini disebutkan bahwa mukmin, dan dia adalah orang yang beriman, dan rukun iman yang paling besar adalah beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyib. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Termasuk di antaranya adalah makna kehidupan yang baik adalah kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia.
Kemudian kami akan membalas mereka, pahala mereka, memberikan pahala kepada mereka dengan amalan yang paling baik yang mereka lakukan. Ini adalah rahmat dan juga karunia Allah, membalas kita dengan amalan yang paling baik yang kita lakukan. Karena amalan yang kita lakukan, yang derajatnya tidak sama. Ada di antaranya yang lebih baik daripada yang lain. Maka Allah SWT akan membalas kita sesuai dengan amalan kita yang paling baik yang kita lakukan. Baik, itu adalah tentang thamarah atau buah dari beriman dengan Allah SWT. Kemudian beliau menyebutkan wa min thamaratil iman bil malaikah, di antara buah beriman dengan malaikat. Awalan, yang pertama, al-ilmu bi'azamati khaliqihim tabaraka wa ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Mengetahui tentang keagungan yang menciptakan para malaikat, yaitu Allah, dan mengetahui tentang kekuatannya, mengetahui tentang kekuasaannya. Orang yang mempelajari beriman dengan malaikat, dan ternyata Allah memiliki banyak malaikat yang semuanya adalah taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan mengetahui tentang jumlahnya yang sangat banyak, maka seseorang mengetahui tentang keagungan Allah yang telah menciptakan para malaikat tersebut dan kekuatan Allah yang sempurna. Tsaniyan syukruhu ta'ala ala inayatihi bi'ibadihi. Di antara buahnya adalah kita bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada para hambanya. Haitsu wakkala bihim min haula'il malaikah man yaqumu bihifdhihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Di antara yang kedua, bersyukur kepada Allah SWT, karena berarti Allah memperhatikan kita dengan menciptakan malaikat-malaikat tersebut. Karena Allah SWT telah mewakilkan, menugaskan para malaikat tadi untuk mengurus kita, mengurus alam semesta. Yang melakukan di antaranya adalah menjaga kita dan menulis amalan-amalan kita dan yang lain-lain di antara maslahat-maslahat bagi manusia. Ya, menjaga Mekah dan juga Madinah, menjaga Syam, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam iman kepada malaikat. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat diciptakannya malaikat. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillah ta'ala 'ala al-wajhil akmal wa istighfarihim lil mu'minin. Yang ketiga, di antara buah beriman kepada malaikat adalah mencintai malaikat. Kenapa kita mencintai mereka? Karena kita tahu ternyata mereka sangat tegar dan tegak di dalam beribadah kepada Allah dengan sisi yang sangat sempurna, tidak bosan, dan terus-menerus mereka beribadah kepada Allah. Dan kita mencintai mereka karena kita tahu bahwasanya mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Maka tentunya kalau kita tahu demikian, timbul dan muncul di dalam hati kita rasa cinta kepada para malaikat tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.